Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil daripada proposal penelitian yang telah kami buat. Adapun judul yang kami buat adalah perilaku berbagi pengetahuan pada kinerja karyawan Indomaret Kota Palembang. Sebelum memulai pokok pembahasan, ada baiknya kita memperkenalkan terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Saudari Velia Sonia Elisa, terus yang kedua ada Saudari Sela Febriani, kemudian yang ketiga ada Saudara Kevin Prabopangestu, kemudian yang keempat ada Saudari Lisa Agustina, kemudian yang kelima yang terakhir saya sendiri Muhammad Lutfi. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam pokok pembahasan. Yang pertama yaitu materi latar belakang. Materi ini akan disampaikan oleh Saudari Kevin Prabopangestu. Kepada Saudara Kevin Prabopangestu kami persilahkan. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama-tama, pengetahuan itu apa sih? Nah, pengetahuan itu adalah hasil dari proses belajar seumur hidup seseorang, yaitu akumulasi yang dapat diakses dan diatur menurut informasi yang benar berdasarkan fakta, aturan, dan lain-lain. Nah, kutipan ini diambil dari Geiger. Nah, sebelum kita membangun aplikasi knowledge management system, ada apa sih pentingnya kita mengetahui perilaku, berbagai pengetahuan, dan penggunanya, dan mengidentifikasi faktor apa saja yang dapat mempengaruhi berbagi pengetahuan itu. Nah, karena bagian yang paling penting dalam manajemen pengetahuan adalah mendorong insan-insan dalam organisasi untuk melakukan berbagi pengetahuan. Nah, untuk yang di Indomaret ini, tidak semua karyawannya yang mempunyai pengetahuan serta keahlian yang mampu untuk menjalankan tugas dengan baik dan mengatasi berbagai masalah yang terjadi. Nah, hal tersebut dapat berdampak pada kinerja karyawan Indomaret. Nah, adapun rumusan masalahnya. Nah, permasalahannya itu apa sih ada nggak sih pengaruh budaya terhadap perilaku berbagi pengetahuan terhadap apa sih karyawan Indomaret tersebut? Baik, terima kasih kepada Saudara Kevin. Materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan. Di sini akan disampaikan oleh Saudari Lisa Agustina. Kepada Saudari Lisa, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui adakah pengaruh budaya organisasi terhadap perilaku berbagi pengetahuan. Yang kedua, untuk mengetahui adakah pengaruh berbagi pengetahuan terhadap kinerja. Manfaat dari penelitian ini yang pertama mengetahui faktor apa saja dari budaya organisasi yang dapat mempengaruhi perilaku berbagi pengetahuan dan kinerja. Yang kedua, mengetahui seberapa besar koefisien pengaruh dari setiap faktor sehingga dapat mengetahui skala prioritas dalam meningkatkan kinerja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Lisa yang telah menjelaskan. Adapun materi selanjutnya yaitu mengenai penelitian terkait. Di sini akan dijelaskan oleh Saudari Vela. Kepada Saudari Vela kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian terkait berikut beberapa penelitian terkait yang berkaitan dengan jurnal ini. Yang pertama yaitu ada jurnal dari Evelina et al. 2016 dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kompensasi Terhadap Employee Engagement di PT Asuransi Jasa Indonesia, menyimpulkan bahwa faktor secara signifikan tidak terdapat dampak dari budaya organisasi terhadap komitmen organisasi dan berbagi pengetahuan, tetapi secara signifikan budaya organisasi mempunyai dampak terhadap kinerja individu. Yang kedua yaitu dari Islam et al. 2015 yang berjudul Pengaruh Terus terhadap Berbagi Pengetahuan melalui mediasi komitmen organisasi pada dosen perguruan tinggi, menyimpulkan bahwa faktor organisasi kultur
yang terdiri dari collaboration, learning and development, dan top management support, memaparkan bahwa faktor-faktor tersebut merupakan aspek penting dalam keberhasilan knowledge sharing. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada dari Al-Alawi et al. 2007 dengan judul Pengaruh Organizational Kultur terhadap Job Performance melalui Knowledge Sharing pada Jeffrey Daniel Consulting Group, menyimpulkan bahwa critical success factor dari budaya organisasi yang mempunyai dampak terhadap knowledge sharing. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa trust, komunikasi, informasi sistem, reward and organization struktur mempunyai pengaruh dampak terhadap knowledge sharing secara signifikan. Dan yang terakhir yaitu dari Aulia 2016 dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan melalui Knowledge Sharing sebagai variabel intervening pada studi PT Pelabuhan Indonesia 3 Cabang Tanjung Perak, Surabaya, menyimpulkan bahwa secara signifikan ada dampak dari budaya organisasi terhadap knowledge sharing sebesar 0,597 dan ada dampak dari knowledge sharing terhadap kinerja sebesar 0,754. Tetapi untuk pengaruh oleh budaya organisasi terhadap kinerja secara langsung ditunjukkan bahwa tidak terdapat dampak tersebut. Baik, terima kasih kepada Saudari Sela yang telah menjelaskan mengenai penelitian terkait. Adapun materi selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian akan dijelaskan oleh Saudari Velia. Kepada Saudari Velia kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu menggambarkan dan melihat hubungan. Metode penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Untuk objek penelitiannya, dalam penelitian ini adalah budaya organisasi dan knowledge sharing terhadap kinerja. Unit observasinya adalah karyawan Indomaret Kota Palembang. Kemudian untuk populasi yaitu seluruh karyawan Indomaret Kota Palembang, dan kemudian untuk sampel seluruh anggota populasi diambil dari sampel, melainkan hanya sebagian dari populasi saja. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 responden. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Feli yang telah menjelaskan mengenai metode penelitian. Materi yang terakhir yaitu mengenai teknik pengumpulan data akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, materi teknik pengumpulan data. Adapun dari penelitian yang telah kami lakukan yaitu kami melakukan pengumpulan data dengan cara metode kuesioner ya. Di dalam ini kami menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data primer dan dalam bentuk pertanyaan tertutup, yaitu pertanyaan yang memberi kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban. Sebuah pertanyaan yang hanya bisa diberikan di antara pilihan yang sudah tersedia. Jadi kami memberikan pertanyaan yang sudah diberikan dengan pilihan yang telah tersedia. Hasil dari pengumpulan dan pengukuran data ini akan kami olah menggunakan software yaitu Statistical Product and Service Solution atau SPSS. Sedangkan pengukuran data yang akan kami lakukan menggunakan yaitu skala Likert dengan kriteria skor, yaitu poin yang pertama adalah sangat tidak setuju, kemudian poin yang kedua adalah tidak setuju, kemudian poin yang ketiga adalah kurang setuju, kemudian ada poin yang keempat yaitu setuju, dan yang terakhir adalah poin kelima yaitu sangat setuju. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh
peneliti yang telah menjelaskan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.